Saya ucapkan juga selamat malam kepada Pastor Bonaventura yang sudah bergabung, pada Suster Katarina, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang tergabung dalam grup doa LPF malam ini. Malam ini Pastor Bona akan membawakan renungan bagi kita, Triduum hari kedua sebagai persiapan bagi kita memasuki Pekan Suci. Mari kita doakan satu kali salam Maria. Kita mohon Bunda Maria menyertai renungan pada malam hari ini dan biar Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan Pastor Bona. Baik, selamat malam semua. Terima kasih Bu Yulce, para suster, dan juga saudara-saudariku yang terkasih yang tergabung dalam anggota LPF. Malam hari ini kita masuk dalam Triduum kita yang kedua. Saya mengambil tema untuk Triduum kita yang kedua ini, yaitu tentang kenosis atau pengosongan diri sebagai jalan bagi kemuritan. Kita kemarin sudah belajar bersama, sudah merenungkan bersama bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati, untuk boleh mengalami peristiwa Paskah bersama Yesus, dan juga berjalan bersama Yesus selama pekan suci nanti, selama minggu-minggu sengsara, dengan taat dan merendahkan diri seperti Yesus. Dan hari ini, ketaatan dan perendahan diri itu bisa menjadi mungkin kalau orang mampu atau orang mau mengosongkan dirinya atau membuka hatinya, membebaskan dirinya dari keterikatan-keterikatan duniawi. Keterikatan-keterikatan itu akan menjadi halangan bagi orang-orang untuk bisa taat, merendahkan diri seperti Yesus sendiri taat kepada Bapa karena ia sudah menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapa. Seperti yang telah kita lihat kemarin dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai dengan 11. Hari ini kita akan belajar mengenai pengosongan diri, yaitu sebagai jalan dari kemuritan. Kita akan belajar bersama, kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 25. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan ini, sehingga sungguh kita mampu memahami bagaimana kita bisa mengosongkan diri kita, sehingga kita boleh menjadi taat dan mampu merendahkan diri dan berjalan bersama Yesus sebagai murid yang sejati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 25. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau."
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, teks Matius bab 16 ayat 21 sampai 25 ini menampilkan kepada kita jalan pengosongan diri, jalan kemuritan yang sejati. Untuk bisa merendahkan diri seperti yang saya katakan kemarin, yang kita renungkan bersama, dan untuk bisa taat kepada Allah, maka perlu pengosongan diri. Pengosongan diri bukan berarti kita tidak menjadi diri sendiri seperti kemarin saya katakan juga. Namun pengosongan diri artinya kita berusaha untuk melepaskan hati kita, diri kita, pikiran kita dari ikatan-ikatan yang dapat menghalangi kita untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lihat bab 16 ayat 22, Petrus menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Pikiran yang logis dan sungguh pemikiran bukan merupakan pemikiran yang salah, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah orang yang penuh kuasa melakukan banyak mujizat seperti yang dia lihat selama dia mendampingi Yesus. Maka tidak mungkin Yesus yang bisa membangkitkan orang mati akan dibunuh, akan mati. Yesus yang bisa menyembuhkan, membuka mata orang buta akan dibunuh, akan dikalahkan. Ini pemikiran Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Pikiran, perasaan, atau keinginan, kehendak yang ketika kita taruh di dalam diri kita sebagai pusat dari hidup kita, maka kita tidak akan mampu mengikuti Yesus seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Petrus menyatakan melalui ungkapannya itu bahwa apa yang dia percaya, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya sungguh jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Maka pada bagian yang pertama kita akan melihat bab 16 ayat 21, yaitu mengenai perjalanan ke Yerusalem. Yesus pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem untuk pergi menderita, untuk pergi wafat, dan untuk pergi bangkit. Singkatnya, Yesus pergi ke Yerusalem untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu tugas penyelamatan melalui peristiwa salib dan Paskah, kebangkitannya. Maka pergi ke Yerusalem ini tidaklah mudah untuk Yesus. Sebagai seorang manusia, kita ingat bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Bukan hanya Allah saja, tetapi dia juga mengalami kemanusiaan seperti yang kita lihat kemarin, bahwa ia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, sama seperti kita. Hanya yang membedakan kita dengan Yesus adalah dalam hal dosa, karena kodratnya yang adalah ilahi. Sedangkan kita, kodrat kita adalah insani, yang selalu bisa jatuh dalam dosa. Maka pergi ke Yerusalem ketika Yesus sudah tahu bahwa perjalanannya ke Yerusalem adalah untuk menderita, untuk ditolak oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemuka agama Yahudi,
lalu untuk dibunuh, dan untuk pada akhirnya menerima kebangkitan. Ke Yerusalem artinya tidak mudah untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi pergi untuk mati. Siapa di antara kita mau dengan rela ketika harus menghadapi kematian dengan rela, kita melakukan itu dengan bahagia. Pasti ketika kita diperhadapkan dengan kematian, yang pertama yang kita rasakan adalah perasaan takut dan menolak. Kita bisa melihat ketika kita mendampingi orang-orang yang sedang mengalami sakit terminal atau sakit yang pada tahap akhir, yang tidak bisa mengalami kesembuhan atau sudah divonis untuk mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan, atau beberapa waktu dia akan meninggal, maka di situ yang pertama adalah penolakan. Pasti ada rasa menolak, ada rasa untuk lari, pengen lari dari kenyataan itu. Tidak mungkin. Mungkin saya masih muda, saya masih mau ini, saya masih mau itu, dan lain sebagainya. Maka perginya Yesus ke Yerusalem memberi contoh kepada kita bagaimana dia harus melepaskan seluruh keinginannya tadi. Dan itu terbukti ketika Petrus mengatakan bahwa semuanya itu tidak akan terjadi. Tetapi Yesus mengatakan, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang harus saya lakukan seturut dengan kehendak Allah, itulah yang harus terjadi. Maka tidaklah mudah untuk menghendaki kehendak Allah ini. Hanya ketaatanlah, seperti kemarin yang kita katakan, hanya ketaatanlah yang bisa menyanggupkan kita untuk menggenapi, untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu untuk pertama-tama mengosongkan atau bagi Yesus, Paskah harus dilewati dengan kesengsaraan, menerima penolakan, penderitaan fisik dan batin. Bukan hanya penderitaan fisik saja, tetapi juga batin. Pasti dia sudah tahu bahwa salah satu muridnya akan mengkhianati dia, bahwa murid-murid yang lain akan meninggalkan dia, bahwa dia harus dihina dan bahkan harus dipermalukan di hadapan orang-orang yang ia kasihi sendiri. Maka penderitaan batin ini juga menjadi halangan ketika orang tidak mau membuka atau membebaskan batinnya dari keterikatan. Kemarin kita sudah berbicara dan merenungkan tentang kehormatan. Ketika orang tidak bisa merendahkan dirinya, maka kehormatan itu menjadi halangan bagi dia untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga dengan kenosis atau pengosongan diri. Kalau orang tidak membebaskan diri dari kehormatan, dari cinta diri, dan dari ikatan-ikatan yang lain, maka mungkin rasa malu, rasa bosan, rasa bersalah, dan lain sebagainya akan menjadi halangan bagi kita untuk bisa mengikuti seperti yang Yesus lakukan. Menerima penderitaan itu sebagai kehendak dari Allah. Yesus menerima penderitaan fisik, penderitaan batin, bahkan realitas kematian, realitas yang sungguh mengerikan bagi semua orang yang hidup, ia terima sebagai kehendak Allah. Karena di dalam dirinya sendiri, dia sudah melepaskan segala sesuatunya dan menyerahkan kepada kehendak Allah. Inilah kenosis, inilah makna dari pengosongan diri, dari membuka hati, memberikan seluruh kehendak kepada Allah. Yang berikutnya, ketika sudah melewati seluruh penderitaan itu, melalui kenosis, melalui pengosongan diri, maka kita seperti Yesus akan menerima janji keselamatan. Setiap orang yang masih terikat akan terhalang untuk bisa menerima janji keselamatan. Bisa dalam berbagai bentuk atau berbagai cara orang itu akan terhambat. Akan menjadi batu sandungan bagi kita untuk bisa menerima janji keselamatan itu. Berikutnya, ayat 16, bab 16 ayat 22 dan 23.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekali lagi kita renungkan pada paragraf yang terakhir, dikatakan bahwa engkau suatu batu sandungan bagiku. Setiap pemikiran, setiap kehendak yang berlawanan dengan kehendak Allah adalah batu sandungan bagi kita untuk bisa menerima rahmat keselamatan tadi. Oleh sebab itu, pikiran yang kita pikirkan ya untuk bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah dan bukan dipikirkan oleh manusia, maka kita perlu melakukan pelepasan, melepaskan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita pikirkan yang mungkin untuk kita baik, tetapi apakah yang kita pikirkan itu sungguh berkenan di hati Allah? Maka Tuhan mengajak Petrus dan kita juga yang merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini untuk meninggalkan pikiran manusia. Tidak berpikir secara manusiawi saja, tetapi harus berpikir dengan iman. Bahwa Tuhan yang boleh mengambil kehidupan itu, dan Tuhan yang akan menyelenggarakan terus kehidupan. Jika kita memberikan kehidupan itu ke Tuhan, maksudnya dari Petrus adalah Tuhan akan menghindarkan, menjauhkan penderitaan dan kematian. Menolak penderitaan dan kematian adalah melawan kodrat dan hukum alam, atau menolak sendiri apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Setiap orang akan mati, apapun itu caranya, bagaimanapun caranya, setiap orang akan mengalami kematian, setiap orang akan mengalami penderitaan, karena memang secara kodrati manusia memiliki potensi untuk menerima penderitaan dan kematian. Kita belum sampai pada tahap ilahi. Ketika kita sudah mencapai tahap ilahi, maka tidak akan lagi ada penderitaan dan tidak akan ada lagi kematian seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Ketika langit dan bumi yang baru dan kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan rombongan yang telah diselamatkan, bersama dengan barisan para kudus yang telah berhasil, telah keluar dari kesusahan besar, membersihkan pakaian kita, yaitu jiwa kita, dengan darah anak domba, artinya memberikan diri kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah tadi, maka tidak akan ada lagi penderitaan dan tidak akan ada lagi kematian. Itulah kehidupan kekal, itulah janji keselamatan. Maka tidak ada janji keselamatan itu tanpa melewati penderitaan dan peristiwa Paskah. Seperti Yesus menerima kemuliaan dan kebangkitannya setelah melewati peristiwa sengsara dan wafat di kayu salib. Lalu Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, namun manusia." Tadi saya katakan bahwa untuk bisa melepaskan diri ya dari keinginan-keinginan, dari hawa nafsu dan lain sebagainya yang akan menjadi hambatan, maka kita harus beralih dari berpikir secara logika manusiawi kepada pemikiran yang penuh dengan iman. Berpikir bahwa bukan saya yang menentukan diri saya sendiri, tetapi Tuhanlah sumber dari segala kehidupan yang sudah saya terima saat ini. Keberhasilan yang telah saya capai, kebahagiaan, dan apapun yang telah kita miliki bukan berasal dari diri kita sendiri. Kemarin saya katakan bahwa tak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh manusia,
kecuali karena anugerah dari Allah. Oleh karena itu, kenosis artinya kelepasan rohani adalah kelepasan akan kehendak diri sendiri. Jadi kenosis yang dimaksud di sini, melepaskan diri kita secara rohani adalah melepaskan kehendak diri sendiri. Kita telah berbicara tentang ketaatan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Maka kita pun diajak untuk melepaskan dalam diri kita hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Misalnya apa? Misalnya keterikatan pada kekayaan, keterikatan pada barang-barang tertentu, keterikatan pada kehormatan, dan keterikatan kepada misalnya keluarga dan lain sebagainya, yang akan membuat kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Allah, yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin kita bisa memikirkan apa itu yang menjadi keterikatan dalam diri kita. Apa yang memenuhi di dalam relung hati kita saat ini. Atau lebih tepatnya apa yang menjadi pusat dari kehidupan kita saat ini. Yang sungguh menjadi batu sandungan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi, bahwa penderitaan, kematian itu di dalam kehidupan Yesus itu menjadi batu sandungan. Karena Petrus terikat pada yang instan, dalam hidup yang tidak mau menderita tetapi mau menerima keselamatan. Keselamatan tanpa penderitaan, maka itu hanya menjadi suatu impian kosong saja. Membantu kita untuk membuka hati, ya, membuka diri kita kepada rencana-rencana Allah, bukan kepada rencana-rencana pribadi kita, tetapi membuka hati artinya juga bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, seperti Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan demi keselamatan dunia. Yang berikutnya, ada 3 ciri kelepasan rohani. Ya, kalau kita melakukan berusaha untuk mengosongkan diri, melepaskan diri atau kenosis tadi, membuka hati kita, memberikan kehendak kita, maka ada 3 ciri kelepasan itu. Yang pertama cirinya adalah dia mampu menyangkal diri. Jadi orang yang telah melakukan kenosis atau membuka hatinya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengosongkan dirinya, maka dia mampu menyangkal diri. Menyangkal diri artinya membiarkan atau melepaskan kehendak pribadi dan melakukan kehendak orang lain. Dalam hal ini secara rohani adalah membiarkan atau melepaskan kehendak pribadiku, keinginanku untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar yang dikehendaki oleh Allah. Maka penyangkalan diri yang bersifat rohani akan membawa manusia pada ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kehendak dari Allah sendiri. Berani mengatakan tidak kepada pikiran dan keinginan yang bertentangan dengan panggilan ilahi dan cinta kasih. Jadi, saya ulangi sekali lagi, menyangkal diri, finalitas atau tujuan dari kita menyangkal diri, mengosongkan diri dalam kenosis itu adalah agar kita mampu, ya, mengatakan tidak kepada pikiran dan keinginan yang bertentangan dengan panggilan ilahi, yaitu panggilan cinta kasih. Segala pikiran, perkataan, kehendak, perbuatan diri kita yang bertentangan dengan kehendak cinta ilahi atau panggilan ilahi, kehendak cinta kasih, maka kita harus berani mengatakan tidak. Lalu yang kedua, ciri kelepasan rohani adalah kesanggupan untuk memanggul salib. Ya, mau menerima artinya kesanggupan memanggul salib artinya mau menerima setiap kesulitan dan penderitaan. Jadi saya katakan tadi kenapa Petrus itu masih terikat, masih belum bisa melepaskan diri dari keterikatan, dari ide, dari kehendaknya, yang tidak mau menderita tapi mau langsung menerima keselamatan. Maka di sini saya katakan bahwa ciri dari kelepasan rohani yang berikutnya adalah orang sanggup
memanggul salib. Artinya menerima setiap kesulitan dan penderitaan dengan penuh iman. Bersyukur atas kebaikan dan kemalangan yang diterima dalam hidup ini. Ciri dari orang yang telah melepaskan dirinya dari hal-hal duniawi akan mampu menanggung salib hidup. Salib tidak selalu dikaitkan dengan penderitaan. Salib juga bisa dikaitkan dengan tanggung jawab di dalam hidup. Memberi teladan kepada anak itu memikul salib kehidupan. Salib hanya dengan hati yang lepas bebas dan tidak terikat oleh keinginan pribadi, orang akan mampu memikul tugas dan tanggung jawab dalam hidupnya. Jadi hanya orang yang lepas bebas hatinya akan mampu ya dan bertanggung jawab memikul tugas dalam hidupnya. Banyak sekarang ini orang yang terikat oleh hal-hal duniawi, baik ide, gagasan, dan lain sebagainya, tidak mau lagi mengambil bagian atau memikul salib hidupnya. Misalnya orang yang sudah menikah atau pasangan-pasangan tidak mau memiliki anak, ya, karena dianggap anak ini sebagai beban dalam hidup. Itu terjadi di dunia-dunia yang lain. Di Eropa sana semakin sedikit angka kelahiran dan semakin tinggi meningkat angka kematian. Ya, karena tingkat kelahirannya tidak terlalu banyak. Orang menikah hanya untuk menikah, hanya untuk berbahagia saja, tetapi tidak mau atau menolak tanggung jawab untuk membesarkan atau untuk melangsungkan, memberikan keturunan bagi keluarga itu. Maka krisis ini menjadi perhatian bagi kita bahwa hanya orang yang memiliki hati yang lepas bebas dan tidak terikat akan mampu bertanggung jawab dalam hidupnya. Maka kenosis ini sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah membuka hati kita, melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan kita sendiri yang berlawanan dengan kehendak Allah, maka kita tidak akan mampu memikul tanggung jawab dalam hidup ini. Kita akan lari dari kenyataan hidup. Lalu yang berikutnya, kita akan lihat Tuhan memarahi Petrus karena masih melekat pada ide, pada kehendak pribadi yang akan menjadi batu sandungan untuk dapat taat kepada Allah. Yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Jadi kenosis yang ketiga, untuk bisa melepaskan diri, ciri-cirinya adalah orang yang telah melepaskan diri, ciri-cirinya adalah mampu mengikuti kemana Yesus pergi. Ya, mengikuti Yesus artinya mau mengosongkan dirinya seperti Yesus. Dalam Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 yang kemarin kita renungkan, kalau kita baca secara perlahan-lahan, ada tahap-tahap bagaimana pelepasan secara sempurna itu membantu orang untuk bisa taat kepada Tuhan. Maka mengikuti Yesus, agar orang bisa mengikuti sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, maka harus mengosongkan diri dari hal-hal yang menjadi hambatan tadi. Dan membiarkan sepenuhnya kehendak Allah terjadi dalam hidupnya. Seperti fiatnya Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Lukas bab 1 ayat 38. Jadi ciri yang ketiga, mengikuti Yesus artinya apa? Sepenuhnya, membiarkan sepenuhnya kehendak Allah terjadi di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Untuk itu, tujuan dari mengosongkan diri adalah membiarkan Allah sendiri hidup di dalam diri kita. Semakin orang memenuhi hatinya dengan keterikatan-keterikatan, maka Allah semakin jauh dari hatinya. Allah tidak memiliki tempat untuk tinggal di dalam hatinya. Kehilangan nyawa, memperoleh nyawa. Artinya bahwa Tuhan yang adalah sumber kehidupan itu telah mengatur apa yang baik bagi hidup kita. Maka kita mengingat bahwa segala yang baik itu datang dari Tuhan. Supaya kita bisa menerima apa yang baik dari Tuhan, maka kita perlu melepaskan diri kita dari hal-hal yang tidak baik untuk bisa menerima kebaikan itu. Kenosis menolong kita untuk mampu menerima kehidupan.
Ya, jadi kehidupan itu adalah pemberian dari Tuhan. Tanpa pengosongan diri, tanpa pelepasan diri, tanpa pelepasan kehendak pribadi, manusia, sekali lagi saya katakan, tidak akan mampu menerima kehidupan dari Allah. Karena manusia akan menentukan kehidupannya sendiri. Menyerahkan nyawa artinya menyerahkan hidupnya, menyerahkan hal yang paling berharga bagi hidupnya. Tadi saya katakan mungkin setiap orang berbeda. Ada di keinginan atau yang menjadi passion atau yang menjadi fokus dalam hidupnya. Maka untuk bisa menerima kehidupan di dalam Tuhan, menjadi murid Kristus tadi, orang harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan atau mempersembahkan kepada Tuhan apa yang selama ini mengikat hatinya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Tadi saya katakan kalau orang memenuhi hatinya dengan keterikatan, hal-hal duniawi, dengan kehendak, keinginan, dan lain sebagainya, maka Tuhan tidak memiliki tempat dalam hatinya. Maka tujuan yang terakhir dari kenosis adalah agar Tuhan menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Agar Tuhan memenuhi seluruh untuk bisa menjadi murid, artinya mengikuti Yesus melalui peristiwa Paskah yang akan kita rayakan dan renungkan minggu depan, maka kita pun perlu melepaskan diri kita dari keterikatan-keterikatan tadi. Mengosongkan diri artinya berani melepaskan diri dari keterikatan kepada ciptaan. Segala ciptaan, apapun itu. Bisa berupa orang yang dikasih, keluarga, dan lain sebagainya. Karena ketika orang tidak melepaskan diri dari ciptaan, misalnya keluarga terdekat orang yang dikasih, orang bisa menolak Tuhan. Ya, orang memilih untuk menolak Tuhan demi orang yang akan menjadi halangan, batu sandungan. Maka berani melepaskan diri dari keterikatan kepada ciptaan adalah wujud dari tindakan pengosongan diri yang sebenarnya, wujud dari kenosis yang sebenarnya. Semakin kita lepas bebas, semakin Allah akan menguasai diri kita, bukan pikiran kita sendiri, bukan kehendak kita yang menguasai diri kita. Kenosis yang berikutnya adalah menyempurnakan citra manusia. Ya, kodrat manusia sebagai citra Allah sudah dinodai, sudah dikotori oleh tindakan dan keegoisan yang ada dalam diri manusia. Ketika manusia senang melakukan apa yang dia ingini dan mengabaikan apa yang menjadi kodratnya, panggilannya sebagai manusia, maka dia akan berperilaku, bersikap bukan seperti manusia, bahkan akan bertindak tidak manusiawi, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Maka kenosis menyempurnakan citra manusia. Semakin bebas dari ikatan dunia, manusia akan mampu menjadi dirinya sendiri. Ya, bukan menjadi orang lain. Banyak sekarang orang keterikatan itu membuat orang menjadi bukan dirinya sendiri. Saya mau baik dengan orang ini atau orang itu supaya saya mendapatkan ini atau itu, supaya jabatan saya ini naik, supaya usaha saya ini berhasil dan lain sebagainya. Ya, maka kenosis akan menyempurnakan manusia, akan menyempurnakan. Berikutnya, finalitas atau tujuan akhir dari kenosis adalah menyerupai Kristus sendiri. Dan yang berikutnya adalah mencapai pada persatuan dengan Kristus sendiri. Tanpa kenosis, orang tidak akan bisa mengikuti Kristus sebagai murid yang sejati. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa finalitas atau tanpa kenosis, maka orang tidak akan mampu menjadi murid Yesus yang sejati. Pasti akan ada halangan, pasti akan gagal di jalan, pasti akan ada hambatan. Hati yang bebas dan dipenuhi oleh Allah menjadi kenisah di dunia. Jadi itu yang berikutnya dalam persatuan
dalam konsep persatuan, merendahkan diri di hadapan Allah dan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka hati kita yang telah bebas tadi, yang telah dimurnikan tadi, akan menjadi kenisah Allah di dunia ini. Allah akan hadir di dalam diri kita, seperti kita jumpai, kita saksikan dalam diri para kudus, kuasa Allah, Allah yang hadir di dalam diri mereka menjadi kehadiran nyata Allah di dunia ini. Ia hadir dan terus hadir untuk mengubah wajah dunia menjadi lebih baik. Itulah finalitas dari kenosis. Itulah tujuan akhir dari pembebasan diri atau kenosis tadi. Maka perjalanan pekan suci kita membawa kita pada pembebasan hati untuk bisa mengalami kebangkitan roh. Kebangkitan secara spiritual kita ketika kita ada di dunia ini setelah 40 hari berpantang, berpuasa, lalu kita juga dalam 1 minggu nanti, minggu ke depan ini, bagaimana kita mengalami dan merenungkan lebih masuk dalam peristiwa kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, yaitu kita masuk dalam peristiwa Paskah Tuhan, maka di sana kita akan mengalami kebangkitan roh dan penyegaran hidup rohani. Hati yang telah melewati Paskah menjadi hati yang baru, yaitu memiliki hidup yang telah ditebus. Maka kemarin saya katakan, setelah orang melewati Paskah dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan menjadi dirinya lagi. Dia akan tidak akan sama lagi dengan dirinya yang kemarin. Dia melalui Paskah itu, dia menerima hidup yang baru. Ada hal-hal yang tidak baik yang sudah dihapus, yang sudah diperbaiki, yang sudah dipersembahkan kepada Allah, sehingga menerima apa yang baik dari Allah. Sebagai penutup, kenosis, ya, untuk merangkum apa itu kenosis, saya merumuskan demikian, ya, penyangkalan diri, pembebasan diri dari keinginan-keinginan duniawi, ya, itu bisa kita rumuskan dengan memberikan diri kita. Saya bacakan, berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka ia akan hidup di dalam dirimu. Maka kenosis dalam arti tertentu adalah memberikan diri kita agar bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Dengan melepaskan segala hal yang tidak baik, yang menghambat kita untuk bisa hidup dengan baik seturut dengan panggilan kita, dan mengikuti Kristus sebagai murid yang sejati, maka kita perlu didamaikan dengan Allah dengan melepaskan hal-hal yang tidak baik tadi dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kepada Tuhan. Maka Tuhan akan hidup di dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Ini permenungan yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga dengan permenungan kenosis ini semakin memperkaya pemahaman kita, semakin memperkaya refleksi kita untuk memahami kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang akan juga kita alami nanti mulai dari 2 hari Minggu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Hari Raya Paskah. Tahap-tahap bersama dengan penderitaan Yesus, tahap-tahap bersama dengan kemuliaan Yesus, dan hidup baru. Sebagaimana Tuhan janjikan kepada kita, kita akan menerima kalau kita sungguh mengikuti peristiwa pekan suci ini dengan serius. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Yulce kalau tidak salah tadi. Terima kasih. Terima kasih Pastor Bona buat renungan pada malam hari ini yang sungguh sangat jelas bagi kami semua. Saya tidak bisa berkata banyak Pastor karena Pastor menjelaskan dengan detail. Yang saya tangkap dari kemarin ya Pastor, bahwa memang kerendahan hati sangat diperlukan karena buah dari kerendahan hati adalah kebebasan batin kita. Pada saat ini juga Pastor berikan pengertian dari kenosis. Jadi saya hanya cuma mau simpulkan bahwa
satu kata yang seperti yang pastor katakan, berikan diri didamaikan dengan Allah. Maka itu adalah menyempurnakan citra kita, dan dengan hati yang bebas itu menjadi kenisah. Kenisah dalam arti, saya artikan, apakah benar pastor kehadiran nyata Allah di dunia ini. Itu yang bisa disimpulkan malam hari ini pastor, dan dengan mendengar renungan 1-2 hari ini, bertanya dalam hati, siapakah kita ini sehingga Allah begitu mengasihi kita. Semoga kita diberikan kerendahan hati dan juga kenosis agar kita bisa didamaikan dengan Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apabila ada kesaksian ataupun pertanyaan. Selamat malam Bu Vero. Selamat malam Pater Bunda. Selamat malam Bu Vero. Saya mau sharing tentang yang diajarkan mulai dari kemarin, kerendahan hati, dan malam hari ini pengosongan diri. Bagaimana saya juga pernah diproses Tuhan untuk mengalami hal tersebut. Untuk melakukannya itu memang susah kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Ceritanya seperti ini, waktu itu saya kan diminta untuk membantu Bapak Rohani saya untuk mengisi suatu retret. Nah, saat itu saya baru membuka percakapan, membuka acara ke peserta, ngutip kata-kata yang ada di Madah Paskah. Kemudian waktu kami briefing panitia, pembimbing rohani saya ini menegur saya di depan orang banyak. Vero, yang kamu katakan tadi itu salah. Gitu. Saya bilang, benar kok, salah itu. Karena saya merasa saya benar. Ketika semua itu sudah saya persiapkan, saya tetap teguh dengan pendapat saya. Benar, yang saya omongkan itu benar. Dia marah di depan orang banyak sampai orang-orang panitia yang ada saat itu yang belum saya kenal sama sekali itu, yang tadinya kondisi bicara semua diam karena mereka melihat saya tuh dimarahi gitu. Nah, saat itu saya merasakan malu juga ada, kemudian marah. Saya merasakan saya seperti harga diri saya itu seperti bertambah gitu, di depan orang banyak. Saya marah sampai istrinya Bapak ini menegur saya, sudah Vero kamu mengalah. Gitu. Saya diam karena saya tipenya kalau saya benar, saya tetap bilang iya benar. Gitu. Kemudian waktu itu kami doa karena kami karismatik, kami adakan doa penyembahan. Kemudian Bapak ini bernubuat, dia bernubuat, anakku kamu jangan keraskan hatimu. Tapi karena saat itu saya marah, saya berpikir ini bukan nubuat, itu lu buat. Gitu. Jadi kata-kata itu sengaja kamu buat untuk saya. Nah, saat itu karena saya marah, tapi satu sisi saya berkata seperti ini. Saya ini kan dalam kondisi melayani peserta retret. Kenapa kalau saya kondisi marah seperti ini, saya kasihan ke peserta itu. Artinya nanti saya akan mentransfer energi negatif ke peserta. Dan ini harus saya stop, saya janji, saya nggak bicara seperti itu dalam hati saya. Dalam kondisi marah itu saya kepapel, saya doa di depan sakramen Maha Kudus. Tapi di depan sakramen Maha Kudus itu saya tidak bisa berdoa sama sekali, Pak. Saya nangis dari hatinya, saya nangis. Jiwa saya ini merasakan suatu pemberontakan dulu. Aku kok disepelekan, aku di hadapan orang banyak aku dipermalukan. Ada dua pertentangan dalam diri saya. Satu sisi saya mau berdamai dengan, saya mau mohon Tuhan. Gitu. Tapi satu sisi jiwa saya ini itu tidak bisa menerima. Saya mau doa Bapak kami aja saya tidak bisa. Hanya satu kata-kata yang saya
sampaikan ke Tuhan, Tuhan tolong tenangkan jiwaku. Itu saya lakukan, Tuhan tolong tenangkan jiwaku. Dan nangis sejujurnya di depan sakramen Maha Kudus. Tolong tenangkan jiwaku, karena saya harus menjadi saluran berkatmu bagi peserta. Kalau saya kondisi marah seperti ini, kasihan peserta, nanti dia mendapatkan energi yang negatif dari saya. Kemudian malam saya tidur, masuk kamar, saya mencoba browsing ke internet. Saya mau mencari pembenaran bahwa saya benar. Ternyata koneksi internet tidak ada. Saya tidak bisa browsing. Saya hubungi sahabat saya yang ahli dengan dia pintar lagu-lagu liturgi. Saya juga tidak bisa menghubungi dia. Jadi blank gitu loh. Tidak ada pertolongan saya merasakan. Akhirnya saya lelah, saya tidur. Ketika jam 3 pagi, sehabis doa itu saya masih sudah agak merasakan kelegaan. Ketika jam 3 pagi saya melihat WhatsApp itu, pendamping rohani saya itu ternyata WhatsApp saya, dia minta maaf. Miro, aku minta maaf ya. Saya bilang, iya Pak, enggak apa-apa. Kamu marah. Ternyata jawab saya itu tidak. Nah, saat itu semua bangun, saya cepat kembali ke kapel, kemudian saya melakukan meditasi alam. Di belakang kapel itu kan ada jalan salib. Nah, saya meditasi alam di situ. Saya jalan menelusuri jalan salib itu, kemudian saya menemukan suatu pohon kelapa itu tinggi sekali. Pohon kelapa itu tinggi sekali. Tiba-tiba saya tuh berhenti di depan pohon kelapa, lama sekali saya seperti ini. Pohon kelapa ini kok tinggi sekali ya, dan buahnya itu besar-besar di sana. Dia kok kuat gitu loh, menahan segini tingginya dan buahnya besar itu, dia kok kuat. Ada saya merasakan seperti Tuhan itu menyentuh saya. Pero kamu harus belajar dari pohon kelapa itu. Dia kuat karena akarnya itu kuat. Aku mau membawa kamu naik ke atas, tapi kamu dasarmu itu harus kamu kuatkan dulu dalam dirimu. Kamu harus mampu merubah dasar dalam dirimu kalau kamu mau menjadi pelayanku. Kamu harus mampu menjaga mengendalikan apa yang ada di dalam dirimu. Hatimu itu harus kamu rombak dulu, damaikan dulu hatimu. Oke, waktu itu baik Tuhan, saya air mata netes-tes gitu. Kemudian saya jalan lagi saya lihat burung-burung itu kok terbang gitu, bebas ke sana ke sini. Burung itu kok ceria ya, bisa bebas ke sana sini. Sekali lagi Tuhan itu seperti menyentuh saya. Kamu tahu kenapa burung-burung itu bisa terbang bebas? Karena dia tidak punya beban. Kamu harus melepaskan pengampunan supaya kamu bisa lepas, supaya kamu bisa damai, supaya kamu bisa menjalani harimu ini di sini itu dengan tenang. Jadi lepaskan pengampunan. Tuhan saya gitu. Saya nangis lagi. Satu lagi saya menuruti jalan salib itu. Sampai akhirnya saya di perhentian di mana Yesus itu pakaiannya itu ditanggalkan. Jadi disitulah saya benar-benar, Tuhan itu benar-benar memproses saya, menunjukkan ini loh, Tuhan itu lebih dipermalukan dari kamu, Hero. Jadi pakaian Tuhan itu waktu ditanggalkan, dia benar-benar dipermalukan. Di sekian banyak orang, sekian ribu orang, dia lebih dipermalukan dari kamu. Tapi dia itu justru mengasihi kamu. Dia memaafkan, dia mengampuni orang-orang yang telah melakukan semua itu. Disitulah saya menangis sedih-sedihnya. Ternyata ini ya Tuhan, aku mau mengampuni. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari kemarin dan hari ini, ketika orang mau melakukan kerendahan hatian atau melepaskan pengosongan diri itu, kalau mengandalkan diri sendiri itu tidak mungkin bisa. Jadi kita juga tetap harus melibatkan Tuhan. Jadi ketika ada kemauan dalam diri kita untuk melakukannya, melibatkan Tuhan, semua itu bisa kita dapatkan, bisa kita jalan. Sekian, Pater. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vero. Memang
refleksi yang luar biasa ya dari pengalaman hidup. Bagaimana kenosis itu sungguh dilakukan, bagaimana bisa menerima kehendak Allah, bagaimana bisa berdamai. Kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Bagaimana kita juga harus merendahkan diri kita seperti Tuhan. Tuhan akan memampukan kalau kita sungguh-sungguh melakukannya itu dengan niat hati yang tulus. Maka saya katakan tadi di dalam kenosis itu juga kita berusaha untuk melepaskan agar apa? Agar diri kita sendiri itu dikuasai oleh Allah. Agar hati kita menjadi sungguh genisah bagi Allah di dunia ini. Kalau Allah ada di dalam diri kita dan kita melekat kepada Allah, maka kita akan memiliki kekuatan untuk merendahkan diri, untuk bisa mengatakan bahwa ini tidak, bahwa ini yang saya pikirkan ini tidak, bahwa yang saya inginkan ini tidak harus saya buat. Itu. Bahkan saya akan mampu untuk menerima segala penderitaan seperti Yesus menerima penderitaan itu. Petrus tidak mampu, belum mampu. Waktu itu Petrus belum mampu untuk menerima penderitaan karena belum dia mengalami kenosis di dalam dirinya. Tetapi melalui peristiwa salib Yesus dan kebangkitannya, para murid bukan hanya Petrus, boleh dikatakan telah mengalami kenosis dan memberikan dirinya ketika Pentakosta, Allah sungguh hadir di dalam dirinya dari mereka dan sungguh menggerakkan hati mereka dan mereka boleh menjadi kenisah-kenisah Allah di dunia ini. Itu yang saya tangkap dari refleksi Ibu Vero tadi yang luar biasa. Saya kembalikan kepada Ibu Yulce. Terima kasih Ibu Vero, terima kasih Pastor Bona. Bu Vero, begitu Tuhan Terima Yesus kasih sangat juga. mengasihimu. Ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik terkasih yang mau menyaksikan kasih Tuhan, men-sharingkan, dipersilakan. Silakan Bu. Saya mau tanya Pastor, dari renungan yang tadi Pastor bawakan, bisakah saya katakan bahwa kenosis tersebut dengan satu kata saja seperti pasrah atau berserah diri, Pastor? Terima kasih, Pastor Bona. Baik Bu Jenny, terima kasih pertanyaannya. Jadi pasrah itu adalah salah satu tadi saya katakan ada di dalam ciri-ciri dari pasrah hati. Bisa berpasrah artinya menerima rencana dan kehendak Allah di dalam dirinya kalau orang itu mampu ya melepaskan segala kehendak yang ada di dalam dirinya. Jadi pasrah tadi untuk kenosis itu adalah buah dari kenosis. Ya. Jadi pasrah bukan kenosis, tetapi buah dari orang yang telah melakukan kenosis atau orang yang telah mengosongkan dirinya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Maka ketika orang itu sanggup melepaskan dirinya dari keinginan-keinginan dan lain sebagainya tadi, orang akan mampu memikul salibnya. Itu ciri-ciri kenosis yang ketiga tadi. Mampu menerima atau mensyukuri baik atau buruk yang diterima dalam kehidupan itu. Itulah kenosis yang sesungguhnya, itulah buah dari kenosis. Itu Ibu Jenny. Ah ya, makasih Pastor. Jadi pasrah itu buah dari kenosis ya, Pastor ya? Ya Bu. Ya, terima kasih Pastor Bona. Sama-sama Bu Jenny. Terima kasih Bu Jenny untuk pertanyaan yang bagus. Terima kasih juga Pastor Bona sudah menjelaskan dengan begitu detail. Sama-sama Bu. Ya,
Pastor, mengingat waktu yang sudah semakin larut, Pastor dipersilakan untuk menutup dengan doa bagi renungan malam hari ini, Pastor, dan kami semua meminta doa berkat dari Pastor. Bu, marilah saudara dan saudariku yang terkasih, suster, kita bersama-sama kembali untuk berdoa. Kita mohon berkat Tuhan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kita mohon berkat Tuhan pula untuk istirahat kita dan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang saat ini meminta doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Engkau telah mengajar kami, mengajar murid-murid-Mu ini untuk sungguh mau melepaskan diri untuk dapat mengikuti-Mu. Kami mohon berkat-Mu, tuntunlah kami selalu, agar hati kami selalu terbuka oleh dorongan Roh-Mu, sehingga kami mampu hari demi hari teristimewa dalam masa Paskah nanti, dalam pekan suci, di mana kami akan mengikuti langkah-Mu masuk ke Yerusalem untuk bersama-sama dengan-Mu merenungkan penderitaan, wafat dan kebangkitan-Mu. Kami mohon berkat-Mu pula bagi semua orang yang kami doakan, yang meminta turun atas mereka, semoga mereka boleh menurut Tuhan hidup mereka. Kami juga mohon berkat-Mu untuk istirahat malam kami hari ini, dan juga untuk semua orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Bersama Roh-Mu. Roh-Mu. Semoga kita semua dan semua orang yang kita doakan pada malam hari ini, istirahat kita pada malam hari ini, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Yulce, Terima terima kasih kasih. semua sahabat LPF. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa esok untuk Tridium yang terakhir sebelum memasuki pekan Terima suci. kasih, Pastor.